kita harus beres-beres pagi guys dengan tekun, ya kan, kelihatan rajin, biar kelihatan rajin gitu. Padahal jadi on ini semua guys. Jadi payah memang kalau sudah apa guys. Nah, air mati guys.
ya guys. Aduh, tinggal 51.000. Duit tinggal 51.000 ya kan. Udah nggak nyampe mana-mana lah. Ketabrak becak orang, bayar katanya nggak cukup. Ditabrak becak, masuk rumah sakit, mana cukup. Jadi itulah pentingnya nyimpan guys, ya kan. Nyimpan itu penting. Pasang kipas dulu. Biar agak segar dia kan. Karena hidup ini meskipun capek, jangan dibawa capek. Biar tetap happy. Happy birthday. Aduh, terima kasih lah guys telah mampir di channel kita ini, channel yang kita sayangi ini, channel yang kita banggakan ini, channel yang kita muliakan ini. Terima kasih telah menyempatkan diri di sini. Meskipun penontonnya tidak lebih daripada 5 orang tiap hari, tapi inilah channel yang kita sayangi, yang kita muliakan, yang kita hormati. Saya tetap berterima kasih kepada kalian, karena tanpa kalian channel ini tidak naik-naik. Puji syukur kita panjatkan doa kehadiran Allah yang Maha Kuasa, Allah yang satu-satunya pencipta langit dan bumi. Kita tidak dapat mencari Tuhan, kita tidak dapat melihat Tuhan. Namun manusia seolah-olah berkata Tuhan itu ada karena ciptaannya bersaksi. Ciptaan apa maksudnya? Langit, pohon-pohon ini semua. Nah, itu yang maksudnya. Sebenarnya manusia adalah tidak akan pernah bertemu Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri datang kepada kita. Langit bersaksi atas kemuliaan Tuhan, bumi bersaksi, samudra bersaksi atas kebesarannya. Namun tetap kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan, tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan, tidak pernah. Tidak. Percuma yang berdebat-debat agama ini itu seolah-olah pintar, ini tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan, tidak akan pernah, tidak, kecuali Tuhan menyatakan diri, Tuhan datang. Begitu teman-teman. Jadi maksud hati tadi memanjatkan doa malah kayak ceramah. Saya tadi sebenarnya maksudnya memanjatkan doa untuk kita semua, namun tak sadar saya ceramah sok pintar. Nah, mari kita panjatkan doa kehadirat Tuhan. Tuhan berkatilah kami, berkatilah
keluarga kami, berkatilah rezeki kami, pendapatan kami, cukupkanlah segala keperluan kami, agar kami terhindar dari hal-hal yang jatuh ke dalam dosa. Ya Tuhan Sang Maha Pencipta, hanya kepadamu-lah kami meminta, hanya kepadamu-lah kami memohon. Sebab tidak ada yang luput dari pandangan-Mu, tidak ada yang lepas dari genggaman-Mu, tidak ada satu manusia pun bisa lari dari pandangan-Mu ya Tuhan. Makanya di pagi hari ini saya berdoa untuk keluarga kami, untuk diri kami. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni dosa-dosa orang tua kami, ampuni kelalaian kami Tuhan, ampuni kelemahan kami, ampuni segala organ tubuh kami. Akan-Mu ya Tuhan. Namun segala cobaan ini selalu menghadang, tetapi kesetiaan-Mu kami percaya akan selalu menyertai. Demi nama-Mu yang kudus, nama yang satu-satunya nama yang telah Engkau berikan dari surga. Dalam nama Yesus, amin. Semoga yang mendengar doa ini ada penyakitnya sembuh, ada yang lagi terpuruk, tidak tahu harus berbuat apa, langsung menemukan jalan. Inilah jika mendengar doa ini tadi. Doa ini berlaku bagi siapapun, yang penting ketulusan hati kepada Tuhan. Ketulusan hati. Manusia tidak bisa lepas dari dosa. Tidak bisa lepas dari dosa. Manusia tidak bisa lepas dari dosa, tidak bisa nahan nafsu, tidak bisa tidak berbuat dosa. Manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Manusia tidak bisa lepas dari dosa, apapun ceritanya. Dunia ini begitu jahat, pepohonan jahat, hewan jahat, semua jahat. Uang jahat, makanan jahat, udara-udara jahat, orang-orang baik jahat, ujung-ujungnya nipu semua, ujung-ujungnya isi perutnya semua. Tidak ada manusia yang tidak bisa tidak berdosa, tidak bisa tidak berbuat dosa. Jadi orang yang menganggap dirinya suci adalah orang yang paling berdosa. Itu menurut ajaran saya. Orang yang menganggap dirinya suci, apalagi nyuruh orang nyium-nyium tangan, nyium-nyium tangan begitu. Tidak bisa. Begitulah kira-kira Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Namun kita harus mengharapkan pengampunan. Seperti apa pengampunan yang harus kita harapkan? Pengampunan yang seperti kita harapkan itu bukan seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita inginkan. Tidak akan pernah terjadi, teman-teman. Tuhan akan mengampuni begini, begitu. Tidak bisa. Tuhan mengampuni kita sesuai apa yang kehendak Dia, sesuai apa yang telah dinyatakan Dia, dibuktikan Dia. Jikalau ada Tuhan yang tidak pernah ada buktinya, lalu kitab suci berkata akan diampuni, bohong semua itu. Percayalah yang pada Tuhan yang sudah mengampuni. Percayalah kepada Tuhan yang sudah mengampuni. Bukan percaya kepada Tuhan yang memberi harapan.
yang belum pernah mengampuni manusia, belum pernah menolong manusia, belum pernah menyembuhkan manusia, apa yang bisa diharapkan? Jadi percayalah kepada Tuhan yang sudah mengampuni manusia. Jangan berbuat dosa lagi, kan gitu. Jangan berbuat dosa lagi, saya sudah mengampunimu, katanya. Namun ya begitulah teman-teman, manusia ini tidak lepas dari dosa. Namun ada hal-hal tertentu dalam kitab suci itu. Tuhan itu segalanya kan diciptakan Tuhan. Jadi kalau di ajaran saya itu ada pencuri yang dimuliakan, ada pencuri yang pembunuh yang pencuri yang dimuliakan, yaitu orang kelaparan. Orang kelaparan, kalau dia mencuri, dia ada satu ayat ya kan, ada seorang mencuri ke ladang, diizinkan Tuhan ke ladang kita nggak boleh apa, memang dia lagi perlu, begitu teman-teman. Namun tidak bisa tidak kita terlepas dari dosa. Jadi pengampunan itu harus dari apa yang telah dinyatakan. Yang belum dinyatakan jangan percaya. Ini harapan kosong, harapan kosong. Bahkan pernah di dunia ini saja kita nggak pernah bertemu, gimana kita bertemu di akhirat? Jikalau sudah pernah ada manusia bertemu Tuhan di dunia ini, tentu harapan kita itu adalah udah jaminan. Itu sudah jaminan. Jikalau belum pernah ada yang mengajarkan Tuhan, tapi tidak ada buktinya, tidak ada apanya, hanya dia main-main sulap di situ. Lalu dia berkata dari Tuhan. Loh, itu tidak bisa dipercaya karena setan juga bisa bermukjizat. Begitulah kira-kira. Lupa masak air tidak, bro. Minum dulu guys, minum. Jadi teman-teman, ya sedikit sekedar cerita-cerita saja ya kan, bagaimanapun juga kita adalah umat, bukan guru, bukan pengajar begitu. Tapi apa yang kita dengar ya kita pahamilah begitu kan. Namun banyak orang yang tidak paham. Karena apa? Karena dia dalam keadaan membela. Dia dalam keadaan membela. Jadi kalau orang yang dalam keadaan membela, sejahat apapun kaum kita ya tetap kita bela. Berusaha untuk berkata-kata baik, berusaha untuk
berkata-kata baik, berusaha untuk membela lah. Ya namanya kita membela, ya kan? Namanya kita membela ya. Sejahat apapun bos kita, kaum kita, ya kita bela. Nah, itulah akibatnya banyak orang tidak paham beragama. Banyak orang tidak paham beragama. Karena apa? Karena dalam keadaan membela. Saya orang Kristen. Saya tidak menganggap perbuatan-perbuatan baik di luar Kristen itu adalah tidak diampuni Tuhan, tidak diperhitungkan Tuhan. Diperhitungkan Tuhan. Sebab apa teman-teman? Sebab Tuhan, murid-murid Tuhan itu bukan orang-orang baik yang diambil. Orang-orang berdosa, orang-orang jahat, pembunuh. Bahkan Paulus itu pembunuh kalau Paulus. Sebab dia punya kekuasaan di kerajaan. Dulu zaman-zaman itu kan manusia nyawanya nggak berharga, apalagi wanita. Wanita sangat nggak berharga, diperjualbelikan di kayak pasar ikan itulah. Manusia diperjualbelikan untuk dipekerjakan begitu. Zaman dulu begitu. Surut pula ribut ya kan. Begitulah sekedar cerita-cerita teman-teman ya. Zaman dulu manusia diperjualbelikan kayak ikan di pajak-pajak itu. Begitulah zaman Paulus. Paulus itu pembunuh, penganiaya. Karena dia punya kekuasaan, punya jabatan lah di pemerintahan lah begitu. Paulus itu pembunuh, penganiaya. Apalagi zaman-zaman dulu ya begitu. Nyawa manusia itu tidak berharga. Apalagi kita punya pembantu umpamanya, contoh ya kan, pembantu rumah. Bisa kita bunuh kalau sudah tidak kita perlukan lagi. Kita bunuh, kita buang ke sungai, entah kemana. Itu sejarah zaman-zaman belum ada. Ya namanya zaman-zaman masa transisi ya kan. Dimana perubahan terus terjadi, akhirnya sampai sekarang sudah punya hak asasi manusia. Itu pun masih ada orang-orang yang pembantai seperti KKB lah, entah apalah, masih ada sampai sekarang. Cuman sudah dia transisi lah, masa perubahan. Makanya orang-orang yang tega mutilasi itu takutnya keturunan itu dia. Nenek moyangnya bisa jadi keturunan itu, karena keturunan ini kan ada. Darah ini kan keturunan dia ke bawah. Terus ya kan. Jadi mungkin bisa jadi ya kan, yang orang yang tega memutilasi manusia itu mungkin dari keturunan itu dia. Keturunan genetik. Begitulah kira-kira teman-teman. Jadi sampai mana tadi? Begitulah jadinya. Minum dulu guys. Jadi begitulah tadi teman-teman ya. Hanya sekedar cerita saja. Karena banyak perdebatan di media sosial ini tentang Tuhan, sehingga kehilangan kesadaran, sehingga menghakimi orang dengan kata-kata yang sangat menyakiti agama lain. Itulah yang terjadi sekarang di TikTok. Itu banyak itu. Di algoritma saya itu adalah debat-debat agama, menghina semua. Sudah kehilangan kesadaran jadinya. Padahal agama itu bukan buatan Indonesia. Agama itu bukan buatan Indonesia. Ngapain harus ribut? Makanya orang Eropa, orang Jerman, orang mana mau dia berdebat ribut gara-gara agama. Dia sadar, orang itu sadar
agama itu bukan buatan negara dia, bukan buatan nenek moyang dia. Bukan berarti dia tidak taat, percaya, hormati Tuhan. Bukan begitu. Jadi lihatlah yang debat-debat di Indonesia, saling menghina. Ini menghina agama lain, ya kan? Banyak itu debat-debat di media sosial itu. Iya, banyak sekali. Nggak sadar dia sehingga menghina agama lain. Nah, berdebat dia di situ, ya kan? Hanya di Indonesia ini, teman-teman, orang mau berdebat gara-gara agama, ngejek-ngejek, menghina. Hanya di Indonesia. Kalau di Asia lah, di Pakistan pun gitu juga kayaknya. Di tanah-tanah Arab pun ya nggak begitu banyak. Di Eropa nggak ada itu. Karena agama itu bukan buatan negara kita. Ngapain diributi? Ikuti saja, ya kan? Ini ribut-ribut seolah-olah suci begitu, ya kan? Padahal nggak ada manusia yang nggak berdosa. Nggak ada manusia yang tidak bisa tidak berbuat dosa. Kedepannya pun pasti manusia berbuat dosa. Namun yang bahaya orang yang sengaja. Ini yang paling bahaya. Kalau memang benar-benar kelaparan, ya kadang orang mencuri itu seperti saya katakan tadi. Dalam kitab kami, kalau ada orang mencuri, kalau memang benar-benar ada kelaparan, tidak akan dilaporkan ke polisi. Tidak akan. Apalagi dimasakkan. Ini kadang-kadang itu ada orang miskin mencuri, ya kan, dia mencuri tahap apa itu, dimasakkan, bahkan mau dibakar. Kecuali dia memang dia orang berada atau punya duit, memang kerjanya mencuri, itu pantas dilaporkan ke polisi, kan begitu. Karena apa, teman-teman? Jikalau seorang mencuri itu dia dalam orang miskin lah, kita katakan, dia mencuri, lalu kita pukul, kita aniaya, ya kan, sampai bahkan kita bakar, kita itu berdosa meskipun barang kita dia curi. Kenapa? Kita kembali ke istilah semua ciptaan Tuhan. Tidak ada yang tidak ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang. Tidak ada yang tidak ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan, ngapain dihakimi? Apalagi dia dalam keadaan lapar, keadaan butuh. Nah, begitu dalam istilah dalam suatu ayat itu. Dalam ajaran saya ada itu hal-hal tertentu diizinkan mencuri. Bukan diizinkan, tapi diampuni. Nggak boleh main hakim sendiri begitu. Kan sekarang ini kan nggak begitu. Pencuri dimasakkan, dipukuli, ya kan. Harusnya kan dilaporkan ke polisi begitu. Oi. Jadi begitulah cerita-cerita singkat ini, teman-teman, daripada nggak ada cerita, ya kan. Seperti belakang-belakangan ini nggak ada cerita, nggak ada apa, suntuk, ya kan. Begitulah, teman-teman, doa tadi kalian sudah kudoakan semua, ya kan. Doa pagi. Terima kasih telah hadir di sini. Sampai jumpa lah, teman-teman, ya, di lain waktu.